Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat fillah. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Syarhul Ushul Ats-Tsalatsah karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan pagi hari ini kita masih menjelaskan terkait tentang syahadat Muhammad Rasulullah. Dan sudah kita jelaskan tentang makna syahadat. Bahwa syahadat itu tidak hanya sekedar ucapan saja. Tapi syahadat itu di samping harus diucapkan, tetapi syahadat juga harus diyakini, dipahami artinya, kemudian diamalkan konsekuensinya. Baru ketika empat hal ini terwujud, maka tatkala itu syahadat seseorang sah. Syahadat seseorang apa? Dianggap sah. Maka di sini jamaah sekalian, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah beliau mengatakan, wa makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Dan makna syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ta'atuhu fima amar. Jadi artinya mentaati beliau pada perkara-perkara yang beliau perintahkan. Di syahadat Muhammad Rasulullah artinya jamaah sekalian wajib bagi kita untuk mentaati Nabi di dalam perkara-perkara yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbara, dan membenarkan beliau pada perkara-perkara yang beliau kabarkan. Jangan kemudian mendustakan sedikit pun, tidak boleh. Wajtinabu ma anhu naha wa zajara, dan meninggalkan apa-apa yang beliau larang dan beliau ingatkan. Riba tidak boleh, zina tidak boleh, dusta tidak boleh, riba tidak boleh. Maka wajib bagi kita untuk meninggalkan. Wajib. Wa an la yu'badallahu illa bima syara'a. Kemudian tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Sehingga artinya jamaah sekalian, kalau kita mengatakan Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensinya ketika kita beribadah wajib sesuai dengan tuntunan yang Rasulullah tuntunkan kepada kita. Tidak boleh kemudian membuat perkara-perkara baru di dalam masalah agama. Tidak boleh. Walaupun dianggap baik oleh kebanyakan orang, walaupun dianggap baik oleh masyarakat, maka tidak boleh. Karena kadang subhat-subhat itu muncul. Seperti kemarin saya dengar itu, ada yang mengatakan subhat. Ada kelompok yang tidak membolehkan sehabis salat lima waktu salam-salam. Akhirnya mereka mencoba membantah. Boleh tidak setelah selesai sholat buka HP? Boleh tidak setelah sholat misalkan
minum. Jadi kalau setelah sholat boleh buka HP, kenapa kemudian salaman itu nggak boleh? Berarti yang buka HP boleh, salaman nggak boleh. Gimana? Ini syubhatnya masalah. Jawabannya, permasalahannya bukan sekedar minum, buka HP atau salaman. Permasalahannya ketika cara yang dilakukan itu diyakini itu sebagai ritual ibadah. Itu masalahnya. Kok buktinya kenapa dianggap itu sebagai ritual ibadah? Satu, dilakukan secara terus-menerus. Dan pelakunya pun jamaah mungkin meyakini ada nilai ibadahnya. Beda kalau orang setelah salam misalkan dia ada penting atau ada hajat, kemudian dia buka HP. Dia nggak meyakini buka HP ibadah. Sebabnya muamalah. Sehingga tidak bisa disamakan. Tapi ya tadi kalau orang-orang tidak punya dasar, akhirnya membenarkan juga. Jadi katakan apa? Istilahnya apa mereka ya tidak adil seperti itu jamaah. Jadi satu sisi dibolehkan, ini kemudian tidak dibolehkan. Dan ini syubhat, dan perkaranya beda jemaah. Perkaranya apa? Beda. Nah, itu kalau di pada bantahan mereka juga bingung sendiri kan. Jadi masalah Syekh Dr. Saleh bin Al-Fauzan hafizahullah ta'ala beliau mengatakan syahadatu anna Muhammadan Rasulullah laha maknan wa muqtada. Jadi syahadat Muhammad Rasulullah memiliki makna dan konsekuensi ataupun tuntutan. Jadi tidak sekedar hanya lafaz, tapi ada konsekuensi yang wajib kita jalankan. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kita kerjakan. Laisat lafdhan yuqalu faqat. Bukan hanya sekedar lafaz saja, bukan. Karena kalau hanya sekedar lafaz, orang munafik pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bahkan mungkin mereka lebih fasih karena mereka orang Arab. Tapi ingat, syahadat tidak hanya lafaz saja. Tidak hanya lafaz saja. Maka makna dari syahadat Muhammad Rasulullah an ta'tarifa bilisanika wa biqalbika annahu Rasulullah. Maka makna syahadat anna Muhammad dan Rasulullah, Anda wajib mengakui bilisanika dengan lisan, wa biqalbika dengan hati, bahwasanya ia adalah utusan Allah. Lisan bagaimana caranya? Dilafadzkan. Hati diakui. Tantik bilisanik wa ta'taqid dzalika biqalbi. Jadi Anda ucapkan dengan lisan dan diyakini dalam hati bahwasanya beliau adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Amma talaffuz bil lisan wal inkaru bil qalbi. Adapun sekedar mengucapkan dengan lisan kemudian hati mengingkari, fa hadhihi tariqatul munafiqin. Maka inilah caranya orang-orang munafik yang mereka di hadapan Rasul mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, tetapi batinnya mereka mengingkari. Bahkan keadaan mereka itu jauh lebih buruk daripada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Karena mereka jamaah sekalian dohirnya seperti kita, batinnya kufur, sehingga sewaktu-waktu mereka bisa menimpakan mudarat dalam kondisi mungkin kita tidak terjaga, tidak tahu. Sehingga mereka lipat. Makanya Allah tempatkan mereka itu fit darkil asfali minan nar. Allah letakkan di dasar, ya, di keraknya api neraka. Jadi masalahnya, kama akhbarana Allah azza wa jalla anhum, sebagaimana Allah kabarkan kepada kita tentang mereka,
biqaulihi jalla wa ala idza ja'akal munafiqun, apabila datang kepadamu orang-orang munafik, kalau mereka mengatakan nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi bahwasanya engkau sungguh utusan Allah, wallahu ya'lamu innaka la rasul, dan Allah azza wa jalla tahu bahwasanya engkau benar-benar utusannya. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik mereka adalah para pendusta. Ittakhadhu aymanahum junnah. Jadi mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka itu sebagai junnah, perisai, tameng. Wallahi anta ya Rasulullah. Itu hanya sekedar tameng agar mereka tidak diperangi, agar mereka tidak diambil hartanya. Wah, iya tuh bila jamaah. Maka ingat ya, tidak hanya sekedar ucapan saja. Ja'alu aymanahum ay syahadatin sudratan yastatiruna biha. Jadi mereka menjadikan sumpah-sumpahnya, syahadat mereka sebagai sutrah, penghalang yang mereka bersembunyi di dalam penghalang tersebut. Fasaddu an sabilillah, sedangkan mereka menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ala nutqa bil lisani la yakfi, maka ini menunjukkan bahwasanya sekedar mengucapkan dengan lisan itu belum cukup. Karena jangan sekalian, kalau sekedar mengucapkan dengan lisan, maka burung pun kalau diajari bisa. Burung beo bisa, teman. Bahkan bisa menjadi zikirnya tiap hari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Tapi ini nggak bisa, teman. Dan kondisi kita itu jamaah sekalian, banyak orang-orang seperti ini. Hanya sekedar ucapan. Sehingga kadang kita saksikan dari mereka atau dapat khabar tentang apa yang mereka lakukan. Sebelum mereka jamaah sekalian minta kepada penghuni kubur, maka zikir yang mereka ucapkan pun syahadat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah itu apa? Minta kepada penghuni kubur. Padahal zikir yang diucapkan tadi itu bertentangan dengan amal perbuatannya. Tapi mereka nggak paham. Tetapi mereka tidak paham, itu masalahnya. Ya. Maka pentingnya untuk paham terlebih dahulu. Ya, sebelum apa? Berucap dan beramal, itu penting. Wa kadzalika iktiqadul qalbi ma adamin nutqi bil lisan liman yaqdiru 'ala nutqi. Ya. Begitu pula meyakini dalam hati tetapi tidak mau mengucapkan dengan lisan padahal dia mampu. Maka ini pun jamaah sekalian tidak cukup. Tidak cukup. Contoh seperti paman Rasulullah. Jadi paman Rasulullah itu jamaah sekalian paham betul. Jadi agama yang dibawa oleh keponakannya Rasulullah itu sebaik-baik agama manusia. Dan mereka yakin Nabi itu utusan Allah. Tetapi jemaah karena kesombongan jahiliyahnya, karena takut dicela, akhirnya beliau tidak pernah mengucapkan syahadat. Padahal hatinya yakin betul agama yang dibawa oleh keponakannya itu agama yang paling benar. Tetapi jemaah sekalian, karena beliau tidak mengucapkan dengan lisannya, maka tidak dianggap muslim. Bahkan ketika pamannya meninggal, Nabi mengatakan bahwa ana millati Abdul Muthalib. Dia itu meninggal di atas ajaran Abdul Muthalib, kakek Nabi. Ya, ajaran muslim. Sehingga saking sedihnya Rasulullah mengatakan la'an astaghfirunaka laka ma lam unha anka. Ya Allah, saya akan selalu memintakan istighfar untuk pamanku selagi saya belum dilarang. Ya, akhirnya turunlah firman Allah Azza wa Jalla, maka nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Ditegur Nabi. Jadi tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan istighfar bagi orang-orang musyrik yang mereka mati dalam kondisi apa? Musyrik. Tidak boleh.
Sehingga ini juga dalil bahwasannya tidak boleh mendoakan non-muslim. Bolehnya ketika masih hidup. Jadi non-muslim yang sudah wafat, sudah meninggal dunia, maka tidak boleh didoakan agar mendapatkan rahmat, tidak boleh. Bolehnya ketika masih hidup, silakan doakan hidayah. Dan kalau sudah meninggal dunia, maka sudah tidak mungkin mereka masuk surga, tidak mungkin. Ya jawab sekalian. Fa innal musyrikina ya'lamuna annahu Rasulullah. Karena orang-orang musyrik mereka tahu bahwasannya iya Muhammad adalah utusan Allah. Tahu. Lakinnahum yu'aniku, tetapi mereka mengingkari. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan di dalam surat Al-An'am ayat 33. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhina yaqul." Sungguh kami mengetahui bahwasannya ucapan-ucapan mereka itu membuat engkau sedih, wahai Nabi. Fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillah. Sesungguhnya mereka itu tidak mendustai engkau, tetapi orang-orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya maksudnya orang-orang musyrik pun secara hatinya mereka yakin Nabi itu benar. Bahkan ketika Rasulullah SAW mengaku sebagai seorang Nabi, menyampaikan bahwasanya beliau adalah seorang Nabi, dan lisan mereka mengingkari. Tapi secara keyakinan mereka masih percaya dengan Nabi. Bahkan ketika Nabi hijrah ke kota Madinah pun ya masalahnya masih banyak harta-harta dari orang-orang musyrik yang masih dititipkan kepada Rasulullah SAW. Padahal bayangkan ya, musuh menitipkan kepada musuhnya. Itu cuma Rasulullah. Mereka masih yakin, masih percaya Nabi itu orang yang jujur. Nah, cuma tadi ya, karena kesombongannya, ya, akhirnya mereka menolak kebenaran. Menolak apa? Benar. Makanya sombong itu di antara salah satu definisinya batarul haq, menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Ya jamaah sekalian. Fahum biqulubihim ya'tarifuna bi risalah. Jadi mereka dengan hatinya mengakui dengan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'rifuna annahu Rasulullah, dan mereka mengakui bahwasanya ia adalah utusan Allah. Lakin mana'ahum al-kibru. Tetapi kesombongan telah menghalangi mereka, dan pengingkaran telah menghalangi mereka dari mengakui risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ingatnya bahayanya sifat sombong. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr." Tidak akan masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya ada sedikit kesombongan walaupun seberat dzarrah. Karena sombong itu ya masalahnya berbahaya sekali. Jadi ketika di dalam hati seseorang ada kesombongan, dia akan terhalang masuk surga. Sampai sombong itu hilang. Ustaz, bagaimana cara menghilangkan sombong? Jadi lihat, bisa dengan tobat. Kalau tidak, ya dia akan diazab. Jebloskan ke dalam neraka sampai kemudian sombong itu hilang, hatinya bersih, baru masuk surga. Kalau dia seorang muslim. Kalau dia seorang muslim. Tapi selagi ada kesombongan, enggak mungkin, karena di surga tidak ada kesombongan. Tidak ada kedengkian ya masalah, tidak ada. Ya, kalau masih ada, enggak mungkin masuk surga sampai sombong itu hilang. Sampai sifat sombong itu apa? Hilang. Jadi masalah wakata di kemana'ahum al-hasad. Begitu pula hasad telah menghalangi mereka, sebagaimana indal Yahudi, sebagaimana orang-orang Yahudi, wa inda musyrikil Arabi, begitu pula orang-orang musyrik Arab. Wa kana Abu Jahlin Amr bin Hisham ya'tarifu wa yaqulu kunna nahnu wa banu Hashim mutasawi. Jadi Abu Jahal Amr bin Hisham
Dia mengakui jemaah sekalian, kami dan Bani Hashim. Jadi Bani Hashim itu ya nenek moyang Rasulullah. Itu sama. Bikullil umur, di setiap perkara. Karena Abu Jahal itu bukan keluarga Nabi. Bukan keluarga Nabi. Yang keluarga Nabi siapa? Abu Lahab. Abu Jahal bukan. Dia katakan kami dengan Bani Hashim itu sama dalam segala perkara. Lakinnahum qalu, tetapi mereka mengatakan di antara kami ada seorang rasul. Tapi mereka Bani Hashim mengatakan di antara kami itu ada seorang rasul. Tapi mereka aslinya jamaah sekalian mengakui. Walaysa minkum rasulun min aina na'ti bi rasul. Sedangkan di antara kalian tidak ada seorang rasul. Dari mana kita akan datang dengan seorang rasul? Jadi artinya mereka cuma selingkah, mereka mengakui. Cuma hasad itulah yang akhirnya menjadikan mereka tidak mau mengakui, tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walidzalika angkaru risalatahu hasadan di Bani Hashim. Oleh itulah mereka mengingkari risalah Nabi karena hasad kepada Bani Hashim. Kepada Bani Hashim. Ini keturunan Nabi. Dan itu termasuk kerabat Rasulullah. Karena kerabat kita itu sampai bapak kita yang berapa? Kerabat kita itu sampai bapak kita yang keberapa jemaah? Nomor berapa? Apakah sampai Nabi Adam kerabat kita? Tapi kita harus nyambung ya. Enggak, sampai bapak kita yang keempat. Bapaknya bapak, bapaknya bapak, bapaknya bapak, bapaknya bapak. 4. Jadi kalau kakek itu kakek yang ketiga. Bapak, kakek. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi sampai Abdi Manaf. Maka Bani Hashim masih. Nah, ini nanti keturunannya ya, ke bawah. Pokoknya ke bawah. Ke atas sudah tidak. Ke atas sudah tidak kerabat atau bukan kerabat seperti itu. Dan kita wajib menyambung dengan kerabat kita jangan. Karena menyambung dengan kerabat itu wajib, berarti mengenal nasab kita itu wajib. Karena kaidah usul fikih mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Dari sesuatu yang hukumnya wajib tidak bisa terwujud kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu itu menjadi wajib. Seperti kita sholat tidak punya pakaian tapi punya uang, berarti tatkala itu membeli pakaian wajib. Kenapa? Karena sholat harus menutup aurat. Maka tidak mungkin kita bisa menyambung kerabat kita kecuali dengan kita mengenal siapa kerabat kita. Maka mengenal kerabat itu wajib. Kenali kerabat kita. Kenali kerabat kita. Jadi masalahnya. Wa yaqulu Abu Thalib fi qasidatihi. Dan Abu Thalib pernah mengatakan dalam qasidahnya, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyah. Dan sungguh kami tahu bahwa agama Muhammad itu adalah sebaik-baik agama manusia. Sebaik-baik agama manusia. Laulal malamatu aw khidaru masaffati. Seandainya bukan karena takut atau bukan karena celaan atau hinaan, lawajadtani samhan bidzaka munina, maka sungguh engkau atau kalian akan mendapatiku berada di atas agama tersebut. Nah, cuma tadi takut dihina, takut dicela, akhirnya tidak mau bersyahadat. Bahkan ketika detik-detik kematian Nabi menjenguknya dan beliau mengatakan, ya ampun, la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang kelak akan aku jadikan hujah di hadapan Allah untuk membela. Tapi di situ maksudnya ada Abu Jahal dan Abdul bin Abi Umayyah. Maka dua orang ini menakut-nakuti. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah kamu benci dengan ajaran Abdul Muttalib? Akhirnya Abu Thalib diam.
diulang dia sampai meninggal dunia. Dan Nabi mengatakan huwa ala millati Abdul Muthalib, dia meninggal di atas ajaran Abdul Muthalib. Sehingga Nabi sangat sedih. Dan tahun itu dikatakan tahun kesedihan. Kenapa? Karena istrinya wafat, kemudian pamannya wafat. Sehingga orang yang membela beliau itu sudah tidak ada lagi. Sehingga tatkala itu masalahnya penindasan semakin semakin parah. Nah, sehingga akhirnya sebagian para sahabat hijrah, dan kemudian beberapa waktu kemudian akhirnya Nabi pun hijrah ke kota Madinah seperti itu. Jadi masalahnya ya rifu bikol bi risalati Muhammadin, jadi pamannya dia mengakui dengan hatinya tentang risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin mana'athu al-hamiyatul jahiliyah, tetapi kesombongan jahiliyah itulah yang mencegah dirinya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini makanya jangan saling fanatik kelompok itu tidak baik ya. Bahkan fanatik madhab pun tidak baik. Pokoknya yang penting pendapat madhab ini, mau benar mau salah tidak masalah. Ini tidak masalah. Bermadhab boleh, tetapi kalau kemudian fanatik madhab tercela. Kenapa? Karena al-a'immatul arba'ah pun mereka yang menjadi pegangan hadis, in sahal hadisu fahuwa madhabi, jika hadis itu sahih itulah madhab. Imamnya saja mengatakan seperti itu, kok kemudian kita yang ngaku pengikut madhab melisihi perkataan mereka? Ini keliru. Jadi kalau misalkan kita belajar fikih lewat madhab A misalkan, silakan, tapi jangan fanatik. Kalau keliru ya tinggalkan, cari pendapat yang benar, yang sesuai dengan dalil. Itulah manhaj yang benar, manhajnya benar, bukan kemudian yang penting pendapat si fulan. Tapi itu nanti. Karena selain Nabi dan Rasul tidak ada yang maksum, sehingga potensi benar, potensi keliru seperti itu. Yang punya masalahnya, falam yakfur bidini Abdul Muthalib, dan dia tidak mengingkari agama Abdul Muthalib. Alladzi huwa ibadatul asnam, yaitu agama yang ajarannya menyembah berhala-berhala. Fahum ya'tarifuna bi nubuwwatihi bi qulubihim fala yakfi al-i'tirafu bi qalbi annahu rasulullah. Jadi mereka mengakui nubuah Nabi dengan hatinya, tetapi ingat, pengakuan di dalam hati tidak cukup. Balabudda an yantik bilisani, tetapi ingat harus mengucapkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu harus ya. Harus. Tidak boleh kemudian cukup dengan keyakinan hati. Dan inilah akidahnya siapa jemaah? Yang mereka mengatakan iman itu ya cukup dengan keyakinan dalam hati. Ini akidahnya orang-orang Jahmiyah. Jadi mereka itu mengatakan kalau orang sudah yakin di dalam hatinya Allah itu Tuhan, berarti dia muslim, walaupun tidak mengucapkan dengan lisan. Sehingga berdasarkan definisi iman menurut mereka, berarti apa jemaah? Iblis muslim, apalagi Fir'aun muslim. Kenapa? Karena Fir'aun tahu Allah. Iblis tahu Allah, jemaah. Jadi definisi mereka itu, yang tidak kenal Allah ya dia kafir. Tapi kalau kenal Allah, dia yakin Allah, maka dia muslim. Ya keliru, jemaah. Nah, ini definisi yang keliru seperti itu. Kemudian masalahnya, tsumma la yakfi an nutqu bil lisani wal iqtirafu bil qalbi. Kemudian tidak cukup hanya sekedar mengucapkan dengan lisan dan mengakui dalam hati. Bal
La budda min amrin tsalits, tetapi ingat ada kewajiban yang ketiga. Ada konsekuensi yang ketiga. Jadi tadi lisan iya, hati iya, ada kewajiban yang ketiga. Wa huwa al-ittiba. Yang ketiga adalah al-ittiba. Apa maksudnya maksudnya? Allah berfirman, "Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun." Maka orang-orang yang beriman dengannya, wa azzaruhu, dan memuliakannya, wa nasaruhu, dan menolongnya, wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ah, dan mereka mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sehingga jamasannya ingat ya, tidak sekedar ucapan dengan lisan, tidak sekedar dengan hati, tapi ingat harus dibuktikan dengan mengikuti Rasul. Bagaimana caranya tadi? Taati perintahnya, jauhi larangan. Hatta law nasaruhu mislu Abi Thalib, sampai seandainya seseorang menolong Nabi seperti contoh Abu Thalib, bahkan melindunginya. Wa huwa ya'rif annahu Rasulullah, dan dia tahu dia itu Rasul. Lakin lam yattabi, tetapi dia tidak mau mengikutinya. Enggak mau sholat, ya. Tidak meninggalkan larangan-larangannya, tidak mau ibadah kepada Allah. Fa innahu laysa bimuslimin hatta yattabi'ahu, maka dia bukan seorang muslim sampai dia mengikuti Rasulullah. Jadi ittiba itu pentingnya. Makanya orang-orang yang hanya bersyahadat tetapi hukum-hukum Islam tidak pernah dikerjakan, sholat tidak, puasa tidak. Kalau misalkan jamaah sekalian secara totalitas dia tidak pernah sholat, maka sepakat ulama, apa ini pendapat yang kuat ya, kalaupun tidak dikatakan ijma, ya. Walaupun tidak dikatakan ijma, maka pendapat yang kuat dia kafir. Beda kalau masih bolong-bolong, ini tidak mendapat, tidak benar. Apalagi kalau kemudian semua syariat tidak dikerjakan, hanya sekedar ucapan saja. Ini belum cukup, ya belum cukup. Walihada qala Syekh, oleh itulah Syekh mengatakan, wa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dan makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah, ta'atuhu fima amara, itu mentaati apa yang Nabi perintahkan, wa tasdiquhu fima akhbara, dan membenarkan apa yang beliau khabarkan, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajara, dan meninggalkan apa yang beliau larang dan beliau ingatkan, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Nabi syariatkan. Ini pentingnya ittiba. Okay. Sehingga masalahnya fala budda min iqrafi bi risalatihi dhahiran wa batinan wa i'tiqad. Sehingga wajib mengakui risalahnya secara zahir, itu praktek, wa batinan, dalam hati, wa i'tiqad, dan dengan keyakinan harus. Wala budda min ittiba'ihi, dan wajib untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib. Dan jamaah sekalian, kata Syekh, wa yatalakhasu dzalika fi hadhihi al-arba' kalimat allati dzakaraha Syekh rahimahullah. Dan yang demikian itu jamaah sekalian teringkas dalam 3 kalimat yang diucapkan oleh Syekh. Al-ula, yang pertama, ta'atuhu fima amara. Yang pertama, mentaati Nabi pada perkara-perkara yang beliau perintahkan. Dan ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Makanya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu sama. Orang yang taat kepada Allah baik taat kepada Rasul, yang taat kepada Rasul baik taat kepada Allah. Makanya mentalkin itu cukup dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi ada 2 ini.
Talqin itu dengan dua cara. Pertama dengan meminta atau memerintahkan, Pak, tolong ucapkan la ilaha illallah. Tapi dengan nada yang lembut, ya, tidak kemudian dengan keras. Apa yang kedua bisa dengan meminta untuk membacakan hadis tentang talqin. Dan ini kalau nggak salah kisah Abu Zur'ah, beliau seorang rawi yang meriwayatkan hadis tentang talqin. Yang ketika di kematian orang-orang bingung mau mengingatkan tentang talqin, dia rawinya akhirnya diminta murojaah untuk menyebutkan sanad hadis tentang talqin. Akhirnya dia mengucapkan, ya, pas dia mengucapkan kalimat tersebut, man kana akhiru kalam la ilaha illallah dakhala jannah, maka beliau wafat. Ada dua cara. Jadi ketika dia mengucapkan la ilaha illallah berarti otomatis dia mengakui risalah Nabi. Berarti otomatis mengakui risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu subhanahu jalla wa ala wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznihi. Dan tidaklah kami utus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah, bukan untuk diselisihi, jemaah, tapi untuk ditaati. Fa qurina ta'atu rasul ma'a ta'atihi, maka taat kepada rasul itu digandengkan dengan taat kepada Allah. Wa qurina maksiatu rasul ma'a maksiatihi, dan maksiat kepada rasul pun digandengkan dengan maksiat kepada Allah. Wa may ya'sillah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh baginya neraka jahanam dan dia kekal selama-lamanya di dalam neraka. Maka orang yang maksiat kepada Allah ya otomatis maksiat kepada Rasul. Orang yang maksiat kepada Rasul ya otomatis maksiat kepada Allah. Dan dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in tuti'uhu tahtad. Dan jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa atii'ur rasul la'allakum turhamun. Dan taatilah Rasul, maka kalian akan diberikan rahmat. Maka kalian akan diberikan rahmat. Sehingga jamaah sekalian kata Syekh, fala budda min ta'atihi sallallahu alaihi wasallam falladhi yashhad annahu rasulullah tulzimuhu ta'atuhu fima amara. Maka jamaah sekalian wajib orang yang mentaati Rasul, falladhi yashhadu annahu rasulullah, jadi orang yang bersyahadat bahwasanya ia adalah utusan Allah, maka kewajiban dia adalah mentaati segala apa yang diperintahkan. Dan ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dibawa oleh Rasul maka ambil, dan apa-apa yang dilarang maka tinggalkan. Maka jemaah sekalian, ini ayat bantahan bagi orang-orang ingkarus sunnah. Jadi orang ingkarus sunnah itu mereka menjadikan dasar hukum agamanya cuma Quran. Jadi hadis Nabi ditolak. Hadis Nabi apa ditolak. Makanya masalahnya jelas. Ini ayat membantah. Karena ayat ini mengatakan apa yang dibawa oleh Rasul ambil, dan apa yang dilarang apa? Tinggalkan. Berarti ayat ini memerintahkan untuk mengikuti Nabi. Sehingga kalau kemudian misalkan mereka mengatakan gak perlu mengikuti sunnah, berarti secara otomatis dia mengingkari ayat. Dia pun secara tidak diyakini oleh dia mengingkari Quran. Jadi pernah ya, ini cerita ada orang yang ingkar sunnah. Dia tidak percaya hukum-hukum yang diambil dari hadis Nabi. Maka kalau ketemu orang seperti ini jamaah sekalian, antum tanya saja, Pak, panjenengan kalau sholat jenazah itu seperti apa? Tanya saja. Kalau kemudian sholat jenazahnya sama seperti kita, ya, takbir 4 misalkan, tanya, Pak, ini cara seperti dari mana? Paling dia bingung jamaah sekalian.
Kalau dari Quran, mana Qurannya, mana ayatnya? Atau mungkin tanya tentang cara sholat, ada ruku sujudnya misalkan, caranya seperti apa? Tanya, itu dari mana? Paling dia nggak bisa jawab masalah. Kalau tadi soal jenazah dia mengatakan tabbutika, itu dari hadis. Sehingga jamaah sekalian, berhukum dalam artian mencukupkan hukum dengan Quran itu belum cukup. Belum cukup. Kenapa? Butuh penjelasan. Dan penjelasannya adalah hadis Nabi, dan Quran dan hadis Nabi itu sama-sama wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi itu tidaklah berbicara kecuali dari wahyu. Jadi Quran juga wahyu, hadis Nabi juga wahyu. Sehingga tidak boleh kemudian mencukupkan hanya dengan Quran saja. Bayangkan kalau misalkan mencukupkan hanya dengan Quran, berarti daging apa? Daging anjing halal ya. Ada nggak larangan di Quran tentang daging anjing? Artinya babi. Terus gimana ya? Ya ada di hadis Nabi ya masanya. Maka ya tadi jelasnya mereka itu kelompok yang menyimpang. Ya. Kenapa? Karena hukum itu ya, bisa dari Quran, hadis, kemudian ijma. Kemudian ditambah ya kias seperti itu. Yang punya masalahnya. Wa qalahu jalla wa ala, dan Allah azza wa jalla berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul takut akan tertimpa fitnah dan tertimpa azab yang pedih. Maka ini juga peringatan bagi orang-orang yang suka menyelisihi sunnah Nabi. Hati-hati, bisa tertimpa fitnah ataupun azab yang pedih. Banyak kisah jamaah sekalian, orang-orang yang mencoba menentang sunnah Nabi, Allah kes azabnya langsung. Seperti contoh seorang yang pernah melecehkan sunnah siwak. Dia katakan, saya tidaklah pakai siwak kecuali untuk dubur saya. Itu dimasukkannya. Setelah dia memasukkan siwak ke duburnya, dia jatuh sakit. Dan sakitnya nggak sembuh-sembuh sampai dia mati. Dan ketika mati, keluar dari tubuhnya binatang seperti tikus yang mulutnya moncong. Kata anaknya, bapaknya itu mati gara-gara tiap hari digerogoti oleh binatang tersebut. Di ceruannya itu digerogoti. Ini dikes langsung. Dikes langsung ya misalnya. Sebelah kisah, ini masyhur ya kisah. Orang yang coba ingin ngetes. Hadis apa larangan ngangkat kepala ketika ruku sebelum imam. Dia tesnya masa dia. Jadi imam masih ruku, dia angkat dulu. Padahal hadisnya melarang akan dirubah kepalanya menjadi kepala gede. Akhirnya dia angkat dulu dan ketika itu pun dikes dirubah menjadi gede. Nah, dirubah ya sudah nggak bisa kembali ya. Dan ini kadang-kadang terbukti seperti itu. Walaupun akhirnya ya, orang tersebut tobat dan menjadi ulama, dan menjadi ulama ahli hadis. Nah itu kisahnya jamaah sekalian. Ya. Dia punya murid dan muridnya sudah sekian tahun belajar ingin pulang. Tapi selama belajar nggak pernah melihat wajah gurunya. Akhirnya ketika mau pulang dia minta izin. Ya, akhirnya karena mungkin gurunya juga tidak atau kasihan, dibuka tabirnya. Dia katakan, wahai anakku, hati-hati, jangan berani-berani menyelisih sunnah Nabi. Dibuka ternyata kepalanya apa? Gede. Ini dikisahkan seperti itu. Nah ini banyaknya masalah kisah-kisah seperti ini. Makanya artinya gini, kalau misalkan kita belum sanggup untuk mengamalkan sunnah, minimalnya dia. Jangan kemudian mengamalkan tidak, kemudian mencela orang yang mengamalkan sunnah. Apalagi kalau kemudian mengaku dirinya paling ahlu sunnah. Kamu ahlu sunnah. Sunnah dicela. Yang mengamalkan sunnah dicela. Jenggot dicela. Yang tidak isbat dicela. Ngaku-ngaku paling ahlu
sunnah. Selain mereka dianggap ahlu sesat. Ini ada kelompok yang seperti ini ya. Hati-hati. Jadi klaim ahlu sunnah itu tidak hanya ucapan tapi bukti. Buktinya seperti apa? Kalian mengaku ahlu sunnah seperti apa? Itu yang paling penting, bukan hanya sekedar ucapan benar. Kalau ucapan orang bisa semuanya jam. Maksudnya ahlu sunnah semua bisa, tapi buktikan. Ya maka kalau sunnah ya amalkan sunnah Nabi. Kalaupun tidak bisa ya sudah diam. Ya. Tapi tetap berusaha untuk berniat untuk mengamalkan. Kalau sudah mampu, saya akan amal. Tapi kadang beda ya, dari mereka itu beda. Bahkan kadang mereka itu kalau tahu sunnah, akhirnya berlomba-lomba untuk apa? Meninggalkan pokok. Ini kan sunnah. Tapi anehnya kalau makruh, berlomba-lomba untuk tetap apa zaman? Mengamalkan. Dikatakan ini, mereka mengatakan makruh. Walaupun yang tepat haram, ya, tapi mereka tetap membolehkan. Nah ini kan cuma makruh. Ya. Tapi makruh tiap hari dikerjakan ya makanya. Akhirnya mendatangkan apa? Dalil-dalil yang ya, untuk membela tadi kesesatan. Wah itu punya masalah. Iya. Ya jamaah sekalian. An amrihi ay an amri rasul. Jadi perkaranya maksudnya dari perintah Rasul. Fala budda min taati Rasul, maka harus mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua jamaah sekalian. Jadi yang pertama mentaati apa yang Nabi perintahkan. Yang kedua tasdiquhu fima akhbar. Tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan Rasulullah pada perkara-perkara yang beliau kabarkan. Kenapa? Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbaru an umurin katsiratin mughayyibah. Karena Nabi banyak menghabarkan perkara-perkara yang baik. Akhbaru anillah, dia mengabarkan tentang Allah. Wa anil malaikah, tentang para malaikat. Wa akhbaru an umurin ghaibatin, dan mengabarkan tentang perkara-perkara gaib. Wa akhbaru an umurin mustaqbalatin atau mustaqbilatin min qiyamis sa'ah. Dan beliau mengabarkan perkara-perkara yang akan datang dari qiyamus sa'ah, hari kiamat. Wa asratis sa'ati, dan tanda-tanda hari kiamat. Wal jannati wan nar, tentang surga dan neraka. Wa akhbaru an umurin madiyatin an akhwalil umami sabiqah, dan dia mengabarkan perkara-perkara yang sudah berlalu dari keadaan-keadaan umat yang terdahulu. Fala budda min tasdiqihi fima akhbaru, maka harus bagi kita untuk membenarkan segala apa yang dikhabarkan. Ini ingat jamaah sekalian konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Di samping mentaati, kemudian wajib membenarkan segala apa yang beliau kabarkan. Baik hal-hal yang terkait dengan berita-berita yang gaib yang telah berlalu ataupun yang akan datang. Maka wajib. Tidak boleh kemudian meragukan sedikit pun. Oh, jangan-jangan keliru, enggak boleh. Kalau itu sahih, kewajiban kita untuk membenarkan tanpa keraguan sedikit pun. Nah, itu konsekuensinya. Kalau masih ada ragu, oh ini bisa kufur. Nah, masih apa? Bisa kufur. Ya jamaah sekalian. Li'annahu sidqun la kadhiba fi, karena beliau sidqun, jujur dan tidak dusta. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma yamtiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi berbicara dari hawa nafsunya, tetapi beliau berbicara dengan apa? Wahyu yang Allah wahyukan. Jadi beliau tidaklah berbicara dari wahyu. Makanya tadi hadis Nabi pun wahyu. Sebagaimana Quran juga wahyu seperti itu. Yang punya masalahnya, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam la yatakallam bi hadhil akhbar aw hadhil awamir wa nawahi, la yatakallam bi syai'in min 'indi
alaihi salatu wassalam innama yatakallam biwahyin minallahi fa ahbaruhu sidqun. Jadi Nabi tidaklah berbicara dengan berita-berita ini, perintah-perintah ini, larangan-larangan ini. La yatakallam bi syai'in min indi, beliau tidak berbicara sesuatu pun dari hawa nafsunya, bukan. Tetapi beliau berbicara dengan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya, dan kabar-kabarnya semuanya benar. Wa man lam yusaddiqhu fima ahbara, maka barang siapa yang tidak membenarkan dengan segala apa yang beliau kabarkan, maka dia bukan seorang mukmin. Wala shadiqu fi syahadati, dan dia tidak dianggap benar di dalam syahadatnya, bahwasanya dia adalah utusan Allah, tidak benar. Itu hanya klaim. Ya, syahadat Muhammad Rasulullah, tetapi ternyata misalkan tidak membenarkan, dia tidak sah. Ya percuma aja masalahnya. Ya aja masalahnya. Kaifa yashhadu annahu Rasulullah wa yukadzibuhu fi ahadihi. Bagaimana dia bersyahadat dia adalah utusan Allah, kemudian dia mendustakan dengan berita-beritanya? Bagaimana dia bersyahadat kemudian bahwasanya dia adalah utusan Allah, kemudian tidak mentaati perintahnya? Ya tidak mungkin. Jadi kalau dia mengatakan Nabi adalah utusan Allah, ya benarkan beritanya, taati perintahnya, itu konsekuensinya. Jangan kemudian ya, tadi ya menyisihi apa yang Nabi larang, tidak boleh sama, tidak diperbolehkan, atau mencela ya, apa yang Nabi amalkan, misalkan mencela sunnah-sunnahnya, ya. Justru kemudiannya di bela ya, selain dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menutup aurat dengan sempurna, dilecehkan dengan klaim-klaim atau dengan jurukan-jurukan, ini kan tradisi orang Arab. Yang terbuka dibiarkan. Ngakunya muslim. Kemudian dakwah sunnah dilarang. Ada apa zaman? Namanya kembali biksu ya, disambut, pijetin. Ini gimana aja maksudnya? Sama muslim, kalau kita bicara sama muslimnya saja, kita punya hak untuk apa? Tadi dimuliakan kan dia muslim. Kalau kemudian beda pemahaman, sudah anggap muslimnya saja. Ini pun tidak, jemaah. Mereka disambut, ya. Kita bayangkan mau mengadakan kajian di masjid, larang. Padahal tidak minta dana dari mereka. Bahkan kadang ada masjid sendiri pun disuruh ditutup. Ini kan masalahnya. Yang akunya tadi mereka paling new sunnah, tetapi dakwah sunnah dilarang. Mereka juga ngaku ya, ahli tauhid, tapi dakwah tauhid juga dilarang dengan tuduhan-tuduhan yang kecil untuk tidak ada masalah. Yang punya masalahnya. As-salisah, yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajara, menjauhi segala apa yang dilarang dan apa yang beliau ingatkan. Ijtanib ma nahaka anhu Rasul, jauhi apa yang dilarang oleh Rasul dari nahaka an aqwalin wa af'alin wa sifatin katsir. Jadi beliau telah melarang kita jamaah sekalian dari ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan dan sifat-sifat yang banyak. Wala yanha sallallahu alaihi wasallam illa an syai'in fihi dararun wa fihi syarr. Ini penting. Nabi ingat tidaklah melarang kecuali dari sesuatu yang di dalamnya ada bahaya dan keburukan. Setiap perbuatan maksiat berarti ada bahaya dan keburukan. Sampai pun yang menurut hawa nafsu kita menyenangkan, tetap ada dampak buruk, ada bahayanya.
Contoh misalkan perzinahan, kan menurut hawa nafsu kita ini menyenangkan. Tapi apakah ada bahaya ubahnya? Bahaya nasabnya bercampur, ya. Kemudian bahaya apa lagi jemaah? Ya. Warisan dan sebagainya. Ini akan membingungkan. Belum, ya. Kalau misalkan terjadi naudzubillah zina antara orang yang sudah bersuami ataupun yang sudah beristri, oh ini bisa timbul pembunuhan. Yang ketiga, Rasulullah melarang perzinahan, ya karena memang tadi ada dampak bahaya, ada keburukannya jemaah. Ini di dunia. Kalau tegak syariat Islam, dia akan dirajam. Kan dirajam kalau sudah menikah. Ya. Belum nanti di alam barzakh. Belum nanti apa? Ketika di hari kiamat. Itu dampak buruknya lebih parah lagi. Apa saja ya? Maksiat apa saja pasti ada bahaya dan dampak buruk. Pasti ya maksudnya. Walaupun misal kita tidak mengetahui apa sih dampak buruknya, tapi kita yakin ya, itu ada dampak buruknya. Itu ada dampak buruknya. Kalaupun tidak nampak di dunia, di akhirat jelas. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalahnya, wala ya'mur illa bi syai'in fihi khairun wa fihi bir. Dan tidaklah dia memerintahkan kecuali dengan sesuatu yang di dalamnya ada kebaikan wa fihi bir dan kebajikan. Contoh, salat, ya ada kebaikan di dalamnya. Ada kebajikan. Atau birrul walidain ya sama. Ada kebajikan, ada kebaikan. Semua. Ya. Makanya jamaah sekalian Rasulullah SAW sudah menjelaskan segala perkara yang akan mendekatkan seorang hamba ke dalam surga dan hal-hal yang akan memasukkan seorang hamba ke dalam neraka. Sudah dijelaskan semuanya. Tinggal kita pelajari ya, yang diperintahkan silakan kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Itu prinsip kita. Itu prinsip kita. Ya jamaah sekalian, fa idza lam yajtanibil abdu ma naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun syahidan lahu bil risalah. Maka bila seorang hamba tidak meninggalkan segala apa yang Nabi larang, maka dia tidak atau belum dianggap bersaksi dengan risalah Nabi. Bal sarra mutanaqidun, tetapi dia termasuk orang yang menentang. Kaifa yashhad annahu Rasulullah? Bagaimana dia bersaksi bahwasanya ia adalah utusan Allah kemudian tidak meninggalkan apa yang dilarangnya? Ini kan jamaah sekalian kontradiktif ya. Di mata Allah bersaksi perintahnya dilarang, apa perintahnya ditinggalkan. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah azza wa jalla berfirman, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sedangkan Allah azza wa jalla berfirman, apa yang dibawa oleh Rasul maka ambil, dan apa yang dilarang maka tinggalkan. Nah, ini perintah Allah azza wa jalla. Jadi jangan kemudian kita bersaksi Nabi utusan Allah kemudian justru perintahnya ditinggalkan, larangannya dilanggar. Nah, ini masalah. Dan Rasulullah beliau bersabda, "Idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Nabi bersabda, apabila saya larang kalian dari sesuatu maka tinggalkan. Dan apabila saya perintahkan kalian dengan suatu perkara, maka kerjakan semampu kalian. Nah, ini juga kaidah. Kalau larangan itu jamaah sekalian harus ditinggalkan secara totalitas. Kenapa? Karena meninggalkan larangan itu tidak butuh amal. Sehingga semua orang mampu. Contoh misalkan ada orang duduk, dikatakan jangan berdiri, ya sudah duduk saja. Orang berdiri, jangan duduk, ya sudah berarti berdiri saja. Berarti tidak butuh perbuatan. Sehingga semua orang mampu. Makanya jamaah sekalian, ini juga keliru. Ketika sebagian orang, misal dia pecandu narkoba, kemudian dalam rangka untuk meninggalkannya, dia tinggalkan sedikit demi sedikit. Ini keliru. Karena meninggalkan larangan itu harus totalitas. Kalau dia tahu narkoba haram, ya sudah, detik itu dia harus tinggalkan.
Kalau kemudian sedikit tidak mungkin dia bisa meninggalkan. Sebagian orang berhujah dengan turunnya ayat khomer. Kan dulu turunnya ayat khomer itu bertahap. Itu beda ya masalahnya. Ketika sudah turun ayat yang terakhir, sudah kita wajib meninggalkan secara totalitas. Tidak kemudian sedikit demi sedikit. Dan ini juga keliru sebagian orang yang kadang ketika ingin mengingkari kemungkaran, tetapi dia ikut terlibat dalam kemungkaran tersebut. Contoh misalkan dia punya teman peminum khamar. Dia ingin mengingkari temannya yang peminum khamar tadi, tetapi dia punya niat, saya akan minum dulu sedikit biar akrab. Ini kalau sudah akrab, saya akan ingkari teman saya. Tapi dia ikut minum. Maka ini nggak bisa ya masalahnya, karena mudorot tidak bisa dihilangkan dengan mudorot. Sama seperti orang misalkan gitu, diajak untuk ikut acara tahlilan. Dia niatnya ingin mengingkari, tapi dengan ikut. Oh nanti saya ikut dulu lah, nanti kalau masyarakat sudah akrab, nanti saya ingatkan. Ini nggak bisa, karena mengingkari kemungkaran tidak bisa dengan kita ikut terlibat di dalamnya, nggak bisa. Tapi kemungkaran bisa dihilangkan dengan kebaikan. Ada tetangga misalkan yang masalahnya suka berbuat buruk, jangan kemudian antum berbuat buruk lagi, tapi balas dengan kebaikan. Ya lempar batu, antum lempar uang, dijamin selesai jam. Tapi kalau kemudian antum lempar batu lagi, ya timbul masalah. Jangan dibalas dengan keburukan, tapi dibalas dengan kebaikan. Walaupun ya masalian kedoliman boleh dibalas dengan kedoliman. Antum didolimi, boleh membalas dengan kedoliman yang setimpal. Tapi tetap yang terbaik adalah memaafkan. Itu yang terbaik. Ya kemudian masalian, ikhwan wa fillah. Ar-rabi'ah, yang keempat, alla yu'badallahu illa bima syara'a. Yang keempat, tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Nabi syariatkan. Tuqayyad fil ibadah bima syara'ahu Allahu li rasulihi. Fala ta'ti bi ibadatin lam yashra'ha ar-rasul. Maka ingat ibadah itu terikat dengan apa yang Allah syariatkan kepada Rasulnya. Terikat. Sehingga tidak boleh kemudian kita membuat hal-hal yang baru. Karena perkara ibadah itu perkara yang tauqifiyah. Tauqifiyah itu sesuatu yang tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil. Namanya tauqifiyah. Nggak bisa ditetapkan dengan akal, nggak bisa. Harus dengan dalil. Sehingga tidak boleh mengerjakan suatu amal ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasul, tidak boleh. Wa in kana qasduka hasanan, walaupun niatnya baik. Wa in kunta turidul ajra, ya. Walaupun ya, Anda menginginkan pahala, tetap nggak bisa. Lakinna hadza amal batil, tetapi ini adalah amal yang batil. Li'annahu lam ta'ti bihi Rasul, karena ini tidak pernah diamalkan oleh Rasul. An-niyatul la takfi, niat itu enggak cukup. Bala budda minal ittiba, tetapi wajib harus ittiba, mengikuti Nabi. Itu harus. Sehingga dua perkara ini disebut oleh para ulama kita dua syarat diterimanya amal ibadah. Dan dua syarat ini diibaratkan seperti dua mata uang. Kalau hanya satu muka, uang itu tidak akan laku. Walaupun misalkan nominalnya 100.000, antum jamaah sekalian punya uang 100.000, sisinya dihapus. Kira-kira jamaah sekalian untuk beli permen laku tidak? Padahal itu nominalnya 100.000, tapi sisinya dihapus. Dijamin nggak ada yang mau, jamaah. Nggak ada harganya. Tidak ada harganya. Maka seseorang yang dia beribadah kepada Allah, modalnya hanya ikhlas. Yang penting ikhlas. Terima tidak jemaah? Tidak diterima. Tidak diterima. Ustaz tapi kan ikhlas. Gak bisa, harus terpenuhi dua syarat. Contoh gini jemaah. Orang beribadah kepada Allah, modalnya ikhlas. Pas maghriban ditambah menjadi 5 rakaat. Terima tidak jemaah? Kan niatnya ikhlas. Bahkan dengan menambah 2 rakaat dia berarti nambah Fatihah. Fatihah ini bacaan Quran jemaah. Ruku ini ibadah.
Jadi nambah baca Al-Fatihah, nambah rukuk, nambah sujud. Ini kan baik. Jawabannya tidak bisa. Harus ittiba. Harus ittiba. Kalau kemudian membuat hal-hal yang baru, ya itu. Walaupun niatnya baik. Walaupun niatnya baik. Jadi harus caranya juga. Jadi amal dikatakan baik itu, niat harus baik, cara harus baik. Kalau cara baik, niat tidak baik, ya sama saja. Orang sholat maghrib tepat sesuai dengan sunnah, tetapi riya misalkan, ya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga dua hal ini harus terpenuhi agar amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun misal orang menganggap baik, masyarakat menganggap baik, tidak bisa. Bahkan Al-Imam Darul Hijrah, Al-Imam Malik rahimahullah, dia pernah mengatakan hijrah, manib tada'a bid'atan yaraha hasanah. Barang siapa yang membuat perkara bid'ah kemudian dianggap baik, maka sungguh ia telah menuduh Nabi berkhianat di dalam menyampaikan risalah. Ini di antara dampak buruknya apa? Bid'ah. Jadi dia seolah-olah menuduh Nabi itu khianat. Masalah dia nuduh khianat orang biasa, ini sudah tuduhan yang kecil. Ini yang dituduh Nabi. Jadi orang membuat bid'ah itu seolah-olah dia nuduh Nabi khianat. Kenapa? Kata beliau, li'annallaha yaqul, karena Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmat atas kalian, dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Jadi ketika turun ayat ini beliau mengatakan apa-apa yang bukan bagian dari agama, maka sekali-kali sampai hari kiamat bukan termasuk bagian dari agama. Dan apa-apa yang sebelum turunnya ayat ini menjadi bagian agama, maka sampai hari kiamat ia termasuk bagian dari perkara agama. Jadi ketika turun ayat ini berarti syariat Islam sudah sempurna. Tidak butuh pengurangan, tidak butuh penambahan. Sudah sempurna jamasannya. Bahkan ini disebut oleh para ulama kita walaupun salah pendapat ya. Kalimat ini ayat yang terakhir turun. Ini ayat yang terakhir turun. Adapun surat itu An-Nasr ya. Itu turun di dalam awal-awal tahun atau tahun 10 gitu. Jadi setelah Fathul Mekah, kemudian tahun 10 Nabi Hajjatul Wada, dan di situ zaman Sandian turunkan ayat tadi setelah asar di hari Jumat. Kemudian awal-awal tahun 11 Hijriah beliau wafat. Ya, karena memang itu tanda. Sehingga ketika Abdullah bin Abbas, dan itu terjadi di zamannya Umar, ketika Nabi sudah wafat, ketika orang-orang atau para sahabat-sahabat senior itu mereka sendiri. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas, sahabatnya masih kecil, selalu diikut sertakan oleh Umar untuk ikut musyawarah. Sedangkan mereka pun punya anak-anak yang sebaya dengan Ibnu Abbas. Tapi Umar mereka punya Ibnu Abbas itu anak kecil, tapi bukan sembarang anak kecil. Kemudian Umar ingin menunjukkan tentang kehebatan atau ilmu dari Ibnu Abbas. Satu ketika dipanggil sahabat senior. Kemudian ketika mereka sudah kumpul diminta untuk menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ini juga surat yang terakhir turun, tapi surat ini selalu lengkap. Di antara mereka yang mengatakan, "Oh, ini surat ini memberitakan kalau terjadi Fathul Mekah kita disuruh istighfar dan sebagainya macam-macam." Ada yang diam. Baru Umar bertanya kepada Ibnu Abbas. Ternyata Masya Allah jawaban beliau beda. Dia mengatakan bahwasanya turunnya surat ini pertanda ajal Nabi itu sudah dekat. Kenapa? Karena agama sudah sempurna. Diturunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu tanda ajal Nabi sudah dekat. Juga idza jaa nasrullah itu juga sama. Nah, itu sama. Turun ketika Hajjatul Wada. Jadi idza jaa nasrullah itu turun di Hajjatul Wada, kemudian al-yauma akmaltu juga sama. Sehingga turunnya surat ataupun ayat-ayat ini pertanda ajal Nabi sudah dekat. Dan ketika Nabi diwafatkan, itu menunjukkan syariat Islam itu sudah sempurna, gak butuh penambahan, tidak butuh pengurangan.
Sehingga hal itu menunjukkan semua syariat sudah Nabi sampaikan. Sudah Nabi sampaikan. Sehingga kalau seandainya ada di zaman kita seorang mengklaim, oh, kemarin ada cara ibadah baru. Ternyata ketika kita tabayun, mereka tidak bisa menyebutkan dalil. Oh, berarti itu dibuat-buat oleh mereka. Sehingga ketika mereka membuat-buat cara baru dalam masalah agama, maka seolah-olah dia nuduh Nabi. Oh, berarti dulu Nabi menyembunyikan, sekarang baru tidak diketemukan. Itu kan keji, jemaah. Kenapa? Karena nggak mungkin Nabi sudah menyampaikannya. Maka kalau ada seseorang mengklaim satu amal ibadah, ternyata tidak ada dalil, itu seolah-olah yang nuduh Nabi Nabi khianat. Itu tuh yang kecil. Sehingga perkara bid'ah itu bukan perkara yang remeh, berat. Makanya bid'ah itu maksiat yang lebih dicintai oleh siapa? Setan, iblis. Daripada maksiat biasa. Kenapa? Karena pelaku maksiat biasa memang potensi tobatnya lebih besar. Karena dia tahu itu maksiat. Tapi bid'ah itu pelakunya merasa itu perbuatan yang benar. Sehingga tak telah diingatkan, disuruh tobat. Kami tobat dari apa ya? Masa dari ibadah kemudian disuruh tobat? Makanya di sinilah letaknya sulitnya untuk tobat. Makanya kita jumpai mereka yang suka mengamalkan bid'ah ya seperti itu sulit. Kecuali Allah memberikan rahmat, kecuali Allah memberikan hidayah seperti itu. Nah, tapi tetap ya kita dakwai karena hidayah itu datang ya, apa namanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita hanya menyampaikan seperti itu. Dan memang mereka juga punya banyak syubhat. Kadang mereka ambil ucapan para ulama, misalkan seperti ya, mengklaim mereka mengatakan itu pendapat dari apa Al-Imam Syafi'i dan sebagainya misalkan. Jadi contohnya ada bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Bid'ah itu ada macam-macam, ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Jadi masuk bid'ah itu sesat. Jadi kalau kemudian ada sesat yang hasanah, sesat yang baik seperti apa? Bid'ah itu sesat. Kemudian ada sesat yang baik. Ya nggak mungkin. Bahkan begini, kalau kemudian seseorang mengklaim ada bid'ah hasanah, kita tanya, hasanah itu standarnya seperti apa? Standarnya akal si fulan atau akal siapa? Kelompok fulan itu kelompok mana? Karena kalau misalkan ya mas, kebaikan itu dinilai dengan pendapat kelompok tertentu, belum tentu menurut kelompok yang lain. Contoh Syiah mengatakan mencaci maki sahabat itu ibadah. Tapi Ahlussunnah jelas mengatakan itu kufur. Orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir. Ahlussunnah tidak. Ya, terus standarnya apa jemaah? Ini dari sini saja bingung standar baik itu menurut siapa? Jawabannya menurut dalil. Memang akal kita bisa mencerna bisa. Tapi dalil itu jadi patokan. Yang dianggap baik sebagai kebaikan, ya maka itu baik. Dan akal kita bisa mencerna. Akal kita bisa mencerna sama saya. Sehingga kalau kebaikan itu dipatok dengan pendapat fulan bin fulan, nggak mungkin selesai, nggak mungkin ketemu. Begitu pula gini, kalau kemudian misalkan mereka mengklaim ada bid'ah hasanah, tolong minta contohnya. Kemudian kita minta untuk apa? Membuat bid'ah baru. Contoh misalkan suruh adzan ketika mau duha. Adzan itu baik tidak jemaah? Baik. Tapi coba minta mereka yang suka membuat bid'ah baru. Pak, besok pagi saya kasih uang. Panjenengan kalau pas mau sholat duha, tolong adzan. Panggil orang. Kalau mereka mengatakan, oh ini nggak boleh. Adzan itu kan panggil orang sholat. Itu kan baik. Tunggu jawabannya apa coba? Kalau dia mengatakan, oh ini nggak dicontohkan Nabi, ya sama. Tahlilan kita katakan bid'ah ya karena Nabi yang mencontohkan. Maulid Nabi itu bid'ah kenapa Nabi yang mencontohkan selesai. Dan kemudian ini dikatakan benar, yang ini nggak berani. Jadi standarnya seperti apa? Ini mereka bingung. Makanya ahlu bid'ah itu jemaah, ahlu sesat itu mereka nggak punya standar yang laku. Pelimpan mereka itu jemaah soalnya. Nggak ada kaidah yang jelas. Tidak ada kaidah yang jelas seperti itu. Jadi ya sekali-kali memang kadang butuh kopi bareng.
Dialog yang artinya dialognya benar-benar cari kebenaran, bukan pembenaran ya masalahnya. Jadi minta saja seperti apa contohnya. Kalau ini nggak boleh, kenapa ini kok boleh? Kadang mereka pun mencoba membantah kita. Misalkan gini, kalian itu tidak membolehkan fitnah hasan. Tapi kalian azan pakai mic. Nah ini sudah mulai nggak jelas. Mulai sudah nggak paham. Karena kita katakan bid'ah yang sesat itu bid'ah dalam agama. Selesai. Bukan dalam masalah keduniaan. Pun dari sini mereka nggak paham. Akhirnya contohnya, kenapa apa? Pakai apa namanya ini? Keramik dan sebagainya misalkan. Dulu kan pakainya pasir. Dulu juga pas apa? Mau haji pakainya apa? Kapal, pakai unta. Sekarang pakai pesawat bid'ah gitu kan. Bukan, ini masalah dunia, dan dunia itu dikembalikan pada kita. Nabi mengatakan antum a'lam bi umuri dunia. Kalian lebih pandai tentang urusan dunia kalian. Maka urusan dunia itu masanya boleh. Kalau menjadi wasilah yang baik menjadi baik, kalau menjadi wasilah yang buruk menjadi buruk. Maka di sinilah ada perbedaan antara al-masalihul mursalah dan bid'ah. Jadi al-masalihul mursalah itu perkara-perkara yang syariat tidak melarang dan tidak memerintahkan. Dan ini kembali kepada sarana, dan sarana itu kembalinya kepada tujuan. Al-wasailu kal maqasidi. Jadi wasilah itu sesuai dengan maksud dan tujuan. Kalau baik jadi baik, kalau buruk jadi buruk. Dan di antara salah satu perbedaan antara al-masalihul mursalah dan bid'ah. Pertama cuma salah satunya. Masalihul mursalah itu ada pendorong tapi masih ada penghalang. Ada faktor pendorong tapi masih ada penghalang. Contoh. Mengeraskan suara ketika sholat itu dibutuhkan. Ceramah pakai pengeras suara itu dibutuhkan. Faktor pendorong sudah ada. Di zaman Nabi faktor pendorong untuk mengeraskan suara itu ada. Tetapi penghalang masih ada. Kenapa? Teknologi apa pengeras suara belum ditemukan. Mic itu belum ditemukan di zaman dulu adanya pakai apa? Ya mulut dengan mulut. Seandainya di zaman Nabi ditemukan mic, insya Allah dipakai. Jadi masih ada penghalangnya. Kalau bid'ah itu zaman masalahnya ada faktor pendorong, penghalang tidak ada. Tapi Nabi meninggalkan. Berarti kalau dikerjakan ya bid'ah. Contoh, adzan di kuburan. Adzan ketika menguburkan jenazah. Faktor pendorong ada, orang mati ada. Penghalang untuk adzan ada nggak? Nggak ada. Orang adzan mampu. Tapi Nabi tidak melakukan. Berarti kalau adzan ketika menguburkan jenazah itu bid'ah. Itu bid'ah. Contoh tadi, adzan ketika sholat duha. Duha jelas itu syariat. Adzan untuk manggil orang itu juga faktor pendorong. Biar orang banyak juga yang duhaan. Penghalang nggak ada. Siapa yang bisa menghalangi? Orang adzan bisa. Nabi adzan bisa. Nggak ada yang menghalangi. Tapi Nabi tidak melakukan. Berarti melakukannya itu bid'ah. Ya. Beda dengan masalah umur. Sama. Ada keramik jam dulu belum ditemukan. Faktor mendorong butuh orang sholat dengan lantai yang bersih. Ada karpet misalkan. Cuma penghalang masih ada. Ilmu tentang hal tersebut belum ditemukan di zaman Nabi. Sehingga kalau kemudian ditemukan, kita jadikan wasilah ataupun perantara untuk ibadah, itu bukan bid'ah. Namanya al-masalihul mursalah. Dan inilah kadang sebagian orang tidak paham. Yang kadang kita melihat itu aneh, niat membantah tetapi menunjukkan mereka tidak punya ilmu. Cuma masalahnya wallahu. Fal ibadatu tauqifiyatun. Jadi ibadah itu perkara tauqifiyah. La yajuzu al-ityanu bi ibadatin lam yashra'ha Rasulullah. Maka tidak boleh mengerjakan amal-amal ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasul. Dan beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak. Sebanyak apapun, kalau tidak ada contohnya tertolak. Makanya sebagian ulama mengatakan, al-ijtihadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana dalam sunnah itu jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Contoh, ada orang zikir subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi. Tidak ditentukan jumlahnya, tidak ditentukan waktunya, bebas. Dia cuma misalnya zikir 3 kali ataupun 4 kali, 5 kali.
Dengan orang yang menentukan tiket tadi dengan jumlah 1 miliar, waktunya jam 3 pagi, kemudian harus dengan menghadap ke arah timur. Misalkan, mana yang lebih baiknya Mas Andian? Yang pertama tadi, walaupun dia mengucapkan 3 zikir saja, tapi tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan jumlahnya, itu jadi baik. Kenapa? Kan dia dapat pahala. Adapun yang tadi bukan dapat pahala, dapat dosa. Walaupun dia bersungguh-sungguh, maka di sini Mas pentingnya ilmu. Makanya ahli ilmu dengan ahli ibadah itu lebih baik ahli ilmu. Ahli ilmu itu kadang-kadang kemasannya secara dohir amalannya sedikit, tapi pahalanya luar biasa. Bahkan terkadang ya Mas Andian, jasanya berbanding di panjang, tapi pahala itu mengalir. Kenapa? Ternyata banyak niatnya kebaikan. Jadi itu ilmu. Maka penting berilmu. Ya, pentingnya apa? Berilmu. Tidak hanya sekedar modal niat ataupun semangat, tetapi butuh ilmu. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, yang mereka mendapatkan petunjuk setelahku. Jadi gini ya, Mas. Berpegang dengan sunnah Nabi wajib. Berpegang dengan sunnah khulafa'ir rasyidin itu juga dalil. Makanya kalau ucapan Abu Bakar, ucapan Umar itu dalil. Tapi selain mereka bukan dalil. Abu Hurairah bukan dalil. Kecuali ijma'nya mereka dalil. Ijma' para sahabat itu dalil. Tapi kalau perorangannya, kalau khulafa'ir rasyidin ya itu dalil. Tapi selain mereka, perorangannya bisa diterima, bisa tidak. Bisa diterima, bisa tidak. Tapi kalau ijma'nya dalil. Kenapa? Karena dia mengatakan tidak mungkin umatku berkumpul dalam kesesatan. Jadi kalau mereka ijma', berarti itu dalil. Jadi masalahnya, tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, wa addu 'alaiha bin nawajid, dan gigit dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru dalam masalah agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap baru dalam perkara agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Dan ingat, tidak ada sesat yang baik. Sesat semuanya neraka. Maka jangan kemudian bermudah-mudahan. Oh iya ya, sehabis sholat kan boleh pegang HP, masa salam-salaman nggak boleh jamaah? Ya jawabannya, kalau misalkan dia mengaku itu syariat ibadah, ya jelas nggak boleh. Makanya di zamannya, saya lupa kalau nggak salah Al-Imam Futir bin Iyad atau siapa jamaah, saya lupa. Ketika beliau mengingkari orang orang sholat, dan ini sholatnya bid'ah. Kemudian dia membantah, apakah kami akan diazab gara-gara sholat? Bayangkan, ini syubhat. Ini pun kadang sebagian orang yang ingkari apa? Tahlilan. Akhirnya mereka mengatakan apa? Oh, berarti tahlil nggak boleh. Baca la ilaha illallah nggak boleh. Ini nggak paham. Yang kita ingkari itu bukan ucapan, tapi apa? Ritualnya. Maka jawaban imam tersebut sama. Beliau mengatakan, kalian akan diadab bukan karena sholat, tapi karena menyisihi mati. Ya sama. Kalimat la ilaha illallah zikir yang afdal, tetapi ketika membuat ritual baru, cara baru, inilah yang mengisi sunnah Nabi. Dan kalian diadab gara-gara ini caranya. Ya sama seperti tadi, maghrib dijadikan 5 rakaat. Bukan gara-gara baca Al-Fatihahnya, bukan gara-gara rukuk dan sujudnya. Fatihah, rukuk, sujud itu ibadah, tetapi ketika membuat ritual baru, maghrib jadi 5, itulah yang menjadikan seseorang diadab. Kenapa? Menyisi cara Nabi. Dan itu maksiat. Ayatnya tadi, falyahdharil ladzina falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Ini ayatnya, an amrihi. Sehingga tidak boleh kemudian kita bermudah-mudah. Wal ityanu bi ibadatin lam yashra'ha Rasulullah tu'tabar bid'atan munkaruman hiyan anha. Jadi mengerjakan suatu amal ibadah yang tidak disyariatkan oleh Nabi, maka termasuk bid'ah mungkar yang terlarang. Wa in qala biha fulan aw fulan, walaupun yang berbicara si fulan dan fulan, atau dikerjakan si fulan bin fulan, ma damat kharijahu amma ja'a bihi rasul fa innaha bid'atun wa dhalalah. Selagi itu tidak dikerjakan oleh Rasul, maka itu bid'ah dan sesat. Sehingga ingat, tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Dan ini konsekuensi syahadat kita dengan apa?
Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, demikian Mas Dian, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Oh, sudah duhur jam. Oh, beda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dan jamaah semua selalu mendapatkan firman Allah. Amin. Apakah mentahnik bayi itu sunnah atau bukan? Ini silang pendapat. Ada yang mengatakan tahnik itu bukan sunnah Nabi. Karena tahnik itu dianggap seperti apa ya, Mas? Mencari berkah. Dalam berkah itu, jadi berkah dengan jasad itu khusus dengan jasad Nabi. Tahnik itu kan mencari berkah dengan ludah orang lain ya. Padahal apa, mencari berkah itu khusus dengan Nabi. Sehingga sebenarnya mengatakan tahnik bukan sunnah. Tapi walau a'lam jamaah sekalian, pendapat yang mengatakan ya, apakah ada riwayat sahabat yang melakukan setelah Rasulullah SAW atau itu hanya khusus ya, Rasulullah SAW saja? Ini tadi saya katakan silang pendapat. Tapi walau a'lam jamaah, pendapat yang mengatakan itu sunnah, maka itu lebih kuat. Itu lebih kuat. Tapi ya tadi memang ada silang pendapat, ada yang mengatakan bahwasanya itu khusus dengan Rasulullah karena itu bertabarruk dengan jasad. Dan tabarruk dengan jasad itu ya khusus dengan jasad Nabi. Ada menjazat lain Nabi sebagai orang soleh itu nggak bisa dikiaskan. Tapi ada masalah yang teknik. Ya. Sebagai para ulama kita, mereka mengatakan sunnah. Maka tidak masalah ketika antum misalkan mentahnik, insyaallah dibolehkan. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Waqad waradat ahadits nabawiyah katsirah, telah datang hadis-hadis nabawi yang banyak tentang tahnik. Di antaranya ucapan Asma binti Abu Bakar ketika mengandung Abdullah bin Zubair di Mekah. Maka ia mengatakan fa kharajtu wa ana mutimun akmaltu syahra at-tasi min Muhammad. Wa taitul Madinata fa nazalat bi Quba fa waladat bi Quba. Tsumma ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi tsumma da'a bi tamratin. Ini pun sama, memang ia memperhatikan Nabi. Tetapi dari sini ya Mas, memang sebagian ulama ada yang mengatakan ini juga berlaku untuk umatnya. Ada yang mengatakan itu khusus. Kenapa? Masalahnya tadi, tahnik itu bertabaruk dengan jasad. Dan jasad itu yang berkah cuma jasad Nabi, adapun kita tidak. Tapi yang mengatakan sunnah bukan dalam artian sekedar tabaruk dengan jasadnya. Tetapi apa? Kita mengamalkan sunnahnya seperti itu. Jadi memang ini sedang mendapat dengan para ulama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.